Kabipun, masih dalam berita Lampung bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Masalah, ya Allah. Loh, seorang pria tewas di masjid akibat dianiaya tetangganya yang terganggu suara bising knalpot motor korban. Kawanan penyelundup puluhan kilogram sabu-sabu ditangkap di gerbang jalan tol. Jalan desa yang rusak bertahun-tahun akhirnya diperbaiki, warga gelar syukuran. Dijauhkan dengan bala, diselamatkan termasuk anak kita semua, keluarga kita semua. Mudah-mudahan harapan kita. masalah, ya Allah. Loh, ini kok bisa pendarahan begini? Ferry Handika ditemukan warga tewas di Masjid Jumat sore. Di tubuh warga desa Wates Selatan, Pringsewu ini ditemukan belasan tikaman senjata tajam. Sakit paleng. Oh ini. Iku tumbak Sina itu. Tidak sampai 12 jam penyelidikan, polisi kemudian menangkap pelaku penganiayaan Ferry. Tersangka bernama Arfan Gunawan yang rupanya tetangga korban. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap penganiayaan tersebut dipicu kemarahan tersangka yang terganggu oleh suara bising motor korban. Apa yang kamu? Saya coba ditanya lain, digeber-gebernya motor, tapi pas depan rumah saya itu udah tahu motornya besar, ya nggak bisa geber-geber. Jadi singkatnya kamu merasa terganggu terus sakit hati? Ya saya terganggu, saya hilap. Jadi pakai apa kamu melakukan penelitiannya? Pakai pisau tadi. Pisau apa? Dapur. Jenis dapur? Iya, tapi itu tuh sebelumnya saya beli pisau untuk korban Idul Adha tahun lalu. Sampai tadi termasuk di rumah sakit kurang lebih kita hitung itu kurang lebih sebanyak 11 lubang itu. Antara dada, kaki juga kena, tangan, punggung, dan pahanya. Itu karena motifnya sendiri, itu karena dendam atau seperti apa? Saya rasa itu keterangan dari TSK itu kalau dendam mungkin dari dulu sudah dihabiskan kata dia. Cuman dia saking keselnya saja waktu itu spontan. Dia spontan, emosi, terjadilah penusukan itu. Terus antara rumah pelaku dengan korban sendiri? Itu tidak terlalu jauh jaraknya antara rumah pelaku dengan korban, tidak jauh. Senjata tajam milik tersangka dan motor korban disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi yang menduga ada motif lain selain terkait masalah suara knalpot tersebut. Aris Susanto melaporkan dari Pringsewu. Ya Allah, ya Tuhan. Dua pengendara motor bertabrakan di Jalan Sumatera Lintas Timur, Kampung Bugis, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Jumat siang. Siswa SMA bernama Ahmad Raja Mahendra akhirnya meninggal dunia di rumah sakit akibat menderita luka berat di kepala. Sedangkan pihak lawan tabrakan bernama Dedi Saputra berusia 40 tahun kritis. Menurut polisi, tabrakan terjadi saat motor yang dikemudikan siswa SMA ini sedang melaju dari arah Tulang Bawang menuju Lampung Tengah. Saat tiba di TKP, motor korban oleng akibat bersenggolan dengan mobil yang disalipnya hingga masuk ke jalur kanan, lalu bertabrakan dengan motor dari arah lawan. Lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia, pelajar SMA Menggala dan satu
sepeda motor karyawan swasta. Hasil penyelidikan, kendaraan tersebut berjalan dari arah 2 menuju Menggala. Sesampainya di Kampung Bugis, kendaraan tersebut bersenggolan dengan kendaraan yang ada di lawannya. Untuk penyelidikan masih kami dalami. Kedua korban merupakan warga Menggala Tulang Bawang. Setelah divisum, jenazah diambil keluarganya untuk dimakamkan. Sedangkan korban kritis masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tulang Bawang. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Tulang Bawang. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang sopir truk yang sedang istirahat di SPBU di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Cahyorandu, Kecamatan Pagardewa, Tulang Bawang Barat, meninggal dunia di dalam kendaraannya pada Jumat pagi. Jenazah Setio Utomo berusia 66 tahun, warga Waise Kampung Lampung Timur ini ditemukan oleh temannya. Setio sebelumnya sempat mengeluhkan sakit perut dan kemudian memarkirkan kendaraannya di SPBU untuk makan obat dan beristirahat. Saksi yang curiga temannya tak bangun-bangun dari tidur, kemudian melihatnya di dalam mobil yang rupanya sudah meninggal dunia. Terus dia merasa ini lelah, dia sempat ngajak nyandar ini. Istirahat ya? Iya, istirahat di sini. Terus diketahui tadi bisa tahu kalau meninggal? Karena waktu jam 5:30 itu sempat masih ada komunikasi. Ya, komunikasi itu masih ada. Nah, kurang lebih jam 6 itu kok perasaan saya nggak enak kan. Seperti ada suara gitu, suruh ngeliat, tak lihat kok udah nggak bernapas. Hasil visum pada jenazah tidak ditemukan bekas luka kekerasan dan penyebab kematian Setio diduga karena sakit. Untuk pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada tanda-tanda kekerasan atau luka-luka. Dugaan sementara penyebab kematian, dugaan sementara. Ada riwayat sakit nggak sih? Ada keterangan keluarga mungkin? Kalau dari keterangan saksi sih dibilangnya Os mengeluh perutnya kaku terus meminum obat. Setelah divisum, jenazah Setio kemudian dibawa pulang keluarganya ke Lampung Timur untuk dimakamkan. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Seorang remaja anggota geng motor babak belur dihakimi massa di Desa Kunjir, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, Jumat dini hari. Korban berinisial RA, 16 tahun, warga Desa Totoharjo, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. 3 temannya berhasil selamat dari amuk massa. Oleh warga, RA kemudian dilarikan ke rumah sakit. RA mengalami banyak luka di sekujur tubuhnya dan menerima puluhan jahitan medis dari dokter. Nggak jadi, terus motornya dia itu ditendang, kan jatuh kan, dia terus lari minta tolonglah Putri itu, tapi Putri nggak ada di bengkel, Putri di rumahnya itu atas. Ya, ini banyak berapa jahitan? 92 jahitan apa berapa ya? Ya, di mana aja itu? Apanya? Lukanya di mana aja? Di bagian apa? Bagian tangan kanan, tangan kiri. Apa ini namanya? Punggung ya. Sini, terus di sini. Menurut warga, para remaja itu mendatangi Desa Kunjir dengan mengendarai puluhan motor dan membawa senjata tajam. Seorang warga yang berusaha mencegah mereka justru terluka akibat dianiaya geng motor dengan senjata tajam. Kejadian itu kemudian memancing kemarahan warga dan menangkap para pelaku. Oh, saya itu dengarnya anak-anak tawuran gitu saja, nggak tahu. Anak-anak tawuran? Ya, begitu. Dengan siapa saya tidak tahu, Pak. Oh, gitu. Tapi korban tahu namanya siapa? Iya, korban rumahnya kebetulan di depan, masih saudara juga. Masih saudara. Oh, Mas. Ya, setiap harinya anaknya baik, sekolah seperti biasa. Untuk kedepannya, tolonglah diberikan sosialisasi yang tepat dan untuk kami keluarga besar, khususnya juga aparatur desa, pemerintahan aparatur desa Totoharjo, agar meredam kasus ini. Jadi jangan ada terus ibaratnya
dari pihak keluarga juga merasa dendam, akhirnya nggak ada ujungnya. Polisi yang mendapat laporan kemudian memburu para geng motor. Mereka ditangkap saat di sekitaran kota Kalianda, Lampung Selatan saat akan pulang. Belasan remaja ditangkap berikut kendaraannya yang kemudian langsung digelandang ke Mapolres Lampung Selatan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.